billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat Bu Rida. Alhamdulillah. Kalau kalian sehat, alhamdulillah. Jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah. Nah, pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan belajar orang yang diberi infak dan sedekah. Siapa sih sebaiknya yang harus kita beri sedekah? Dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam berinfak dan bersedekah. Tetapi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Amin. Bisa kita mulai belajarnya? Orang yang diberi infak dan sedekah. Maksudnya bagaimana Bu Rida? Begini anak-anak, siapa sih yang harus kita beri sedekah? Siapa saja orang-orang yang kita beri sedekah? Keutamaan dalam memberikan suatu barang atau harta berupa infak sebaiknya diurutkan. Diurutkan bagaimana Bu Rida? Jadi ketika kita bersedekah harus kita urutkan. Mulai dari yang pertama, saudara terdekat atau keluarga. Yang kita pentingkan dulu adalah keluarga, saudara terdekat. Kalau ada saudara terdekat kita, kalau ada saudara kita yang kekurangan, harus kita bantu. Nah, setelah itu baru urutan yang kedua, yaitu anak-anak yatim. Yang ketiga adalah tetangga dekat dan jauh. Next, yang keempat, urutan yang keempat adalah sahabat atau teman anak-anak. Baru yang terakhir adalah ibnu sabil dan orang-orang yang lain. Jadi, ketika kita memberi sedekah, harus kita urutkan. Jangan, ibnu sabil ada sahabat atau teman, kita beri sedekah. Tetapi, ternyata kita punya keluarga, kita punya saudara dekat yang kekurangan. Diutamakan yang mana? Diutamakan yang keluarga kita, yang saudara terdekat kita. Saudara terdekat kita dulu yang kita bantu, baru kemudian orang lain. Paham urutan ketika kita sedekah, siapa dulu sih yang harus kita bantu? Yang pertama adalah, Bu Rida ulangi lagi saudara terdekat atau keluarga. 2, anak-anak yatim. Yang ketiga, tetangga dekat dan jauh. Yang keempat, sahabat dan teman. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil dan yang lainnya. Paham anak-anak? Nah, ketika kita bersedekah, kita juga tidak boleh mengungkit pemberian atau menyakiti penerima sedekah anak-anak. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam berinfak. Nah, ketika kita bersedekah, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam berinfak dan bersedekah? Apa saja Bu Rida hal-hal yang harus diperhatikan dalam bersedekah? Oke.
hal-hal yang harus diperhatikan dalam berinfak dan bersedekah. Yang pertama, simak baik-baik ya. Dilarang mengungkit pemberian atau menyakiti penerima infak. Kita tidak boleh mengungkit-ungkit, kita tidak boleh menyebut-nyebutkan, kita tidak boleh menceritakan sedekah kita itu kepada orang lain. Dan kita tidak boleh menyakiti hati si penerima sedekah. Oke? Yang kedua, kita tidak boleh berbuat riya. Apa itu riak, Bu Rida? Riya itu adalah melakukan kebaikan dengan tujuan agar kita itu dipuji oleh orang lain, bukan karena Allah. Paham? Paham, Bu Rida. Dan yang ketiga, hal yang harus diperhatikan ketika kita sedekah adalah kita sedekah dengan niat untuk mencari ridhonya Allah, dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Nah, itulah yang bisa Bu Rida sampaikan, yaitu tentang urutan orang-orang yang berhak menerima sedekah dan hal-hal yang harus diperhatikan ketika sedekah. Semoga kalian paham dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tetap semangat. Selamat belajar anak-anak. Assalamualaikum.